Ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wa dunil akhirah minal muqarrabin ya kasrana wa li hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamizana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babul azkar, bab menerangkan zikir-zikir al-masru'ati yang disyariatkan bil aidaini di dua hari raya. I'lam ketahuilah annahu yustahabbu ihya'u lailatayil aidaini, bahwasanya disunnahkan, dianjurkan untuk menghidupkan dua malam hari raya fi zikrillahi ta'ala, dengan cara berzikir kepada Allah Ta'ala, wassolati, dan memperbanyak melakukan solah, Bagoirihima, dan selain dari keduanya, minat ta'ati, dari beberapa ketaatan. Maksudnya kalau baca di malam hari raya, baik di malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kita disunahkan, dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan rangkaian ibadah, baik dengan cara memperbanyak zikir ataupun memperbanyak sholat sunnah, atau dengan cara membaca Al-Quran. Intinya di malam itu dihidupkan dengan cara memperbanyak ibadah. Lil hadisi, karena ada hadis al-waridi yang telah datang fi zalika, di dalam menerangkan tentang menghidupkan malam hari raya. Hadisnya makmano, man barang siapa ahya, yang menghidupkan lailatayil aidaini, dua malam hari raya, lam yamut qalbuhu, maka orang yang menghidupkan malam hari raya hatinya tidak akan mati. Yauma tamutul qulub, di mana hari matinya hati. Jadi wong yang selalu senantiasa istiqomah menghidupkan malam hari raya, tidak diisinya dengan cara hiburan atau aktivitas duniawi, maka hatinya akan selalu senantiasa dihidupkan oleh Allah, yang mana dikala itu banyak hati-hati yang telah mati. Kalau hati telah mati, cara untuk nerima nasihat, cara untuk nerima ilmu, cara nerima hikmah. Waruwiya, dan juga telah diriwayatkan, man barang siapa koma, yang mendirikan sholat lailatal aidaini, di malam dua hari raya, illahi, dia mendirikan sholat tadi illahi, karena Allah, muhtasiban, seraya dia mengharapkan ridha Allah, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati. Yauma tamutul qulub, di mana di hari hati itu mati. Hakaza ja'a fi riwayat Syafi'i, demikianlah hadis yang telah datang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, wa Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah, wa huwa hadisun dhaif. Hadis ini tingkatannya dhaif, lemah. Rawainahu, dan kami riwayatkan hadis ini min riwayat di Abi Umamah, dari riwayatnya Abi Umamah marfu'an,
yang mana hadisnya ini marfu matannya wa mauqufan dan mauquf sanadnya. Wa kilahuma dhaifun, dan kedua hadis ini pun dia dinilai dhaif. Meskipun dhaif lakin ahadisul fadailun yatasammahu fiha. Hadis dhaif bisa dipergunakan untuk hal-hal yang mengandung keutamaan, ibadah-ibadah yang bersifat utama. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami dahulukan keterangannya fi awalil kitab, pada permulaan kitab. Jadi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan keutamaan, ya, seperti halnya tadi menghidupkan malam hari raya ini, meskipun hadisnya dhaif, hadis dhaif bisa dipergunakan kata ulama untuk fadhailul amal. Berbeda kalau untuk menentukan suatu hukum syar'i. Kalau menurut hukum syar'i dia harus menggunakan hadis yang sahih. Tapi kalau untuk fadhailul amal boleh kita ngamalkan dengan hadis sahih. Wa ikhtalafal ulama fil qadri alladhi yahsulu bihil ihya. Ulama berbeda pendapat tentang kadar waktu seberapa lama bisa dikatakan kita berhasil menghidupkan malam hari raya. Wal azhar, maka adapun yang jelas, annahu la yahsulu illa bi mu'azzamil laili, bahwasanya kita tidak bisa dianggap berhasil di dalam menghidupkan malam hari raya kecuali dengan cara mengagungkan malam tersebut. Mengagungkan malam tersebut yaitu dengan cara melakukan beberapa rangkaian ibadah. Wakila, namun ada satu pendapat dikatakan yahsulu bisa'ah. Bisa kita menghasilkan daripada menghidupkan malam hari raya, dikatakan bisa menghidupkan malam hari raya meskipun hanya sesaat saja. Dalam arti di waktu malam hari raya dihidupkan dengan cara melaksanakan sholat wajib baik, sholat isya misalnya, terus ditambah dengan takbir. Nah, meskipun hanya waktu sesaat, ini menurut satu pendapat sudah dianggap menghidupkan malam hari raya. Dan tetapi yang paling jelasnya ialah dikatakan menghidupkan hari raya yaitu dengan cara mengagungkan malam tersebut dengan beberapa rangkaian ibadah. Fasal wa yustahabbu at-takbiru lailatal idaini, dan juga disunahkan membaca takbir, mengumandangkan takbir di dua malam hari raya, baik di malam hari raya Idul Fitri maupun di malam hari raya Idul Adha. Wa yustahabbu fi Idul Fitri, dan disunahkannya membaca takbir di hari raya Idul Fitri. Itu mulainya kapan? Min ghurubi syamsi ila ayyahruma al-imamu bi sholatil Id. Batas waktu dimulainya kita dianjurkan membaca takbir kalau di hari raya Fitri itu mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan karena masuk malam 1 Syawal, mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai pada imam bertakbiratul ihram pada waktu sholat Id. Nah, itulah batasnya. Mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai pada imam hendak takbiratul ihram sholat Id. Jadi kalau setelah sholat Id tidak dianjurkan lagi maca takbir. Itu kalau sholat hari raya Idul Fitri. Wa yustahabbu, dan juga wa yustahabbu zalik,
Dan juga mengumandangkan takbir itu dianjurkan khalfas sholawati wa ghairiha. Dikumandangkan takbir itu juga dianjurkan setelah selesai melakukan sholat maktubah. Jadi semisal masuk waktu maghrib, masuk waktu maghrib di awal bulan Syawal, di malam hari raya maghrib. Setelah maghrib ini tadi takbir, masuk lagi waktu isya, setelah sholat isya takbir, habis itu ba'da subuh takbir lagi. Minal ahwal wa ghairiha, dan juga bukan hanya setelah selesai sholat maktubah, minal ahwali, dan juga dianjurkan di setiap keadaan. Wa yuksiru minhu indas dihamin nas, dan juga memperbanyak mengumandangkan takbir ketika berkumpul dengan orang-orang. Wa yukabbiru masyian wa jalisan wa mutajian, dan juga disunnahkan takbir baik dalam keadaan berjalan, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa fi tariqihi, dan dianjurkan juga di perjalanan. Misalkan perjalanan pas tiba kita posisi mudik ini tadi pas di malam hari raya posisinya masih di jalan, dianjurkan disunahkan membaca takbir. Wa fil masjidi, dan juga disunahkan juga mengumandangkan takbir itu di masjid, wa ala firashihi, bahkan ketika menuju tempat tidur. Wa amma Idul Adha, adapun disunahkan membaca takbir ketika Idul Adha, fayukabbiru fihi min ba'di sholati subhi yauma Arafah. Disunahkannya membaca takbir di hari raya Idul Adha itu mulainya kapan? Min ba'di sholati subhi yaumi Arafah, yaitu mulai dari setelah selesai sholat subuh di hari Arafah, berarti di hari ke-9-nya. Di hari ke-9 setelah sholat subuh itu mulai disunahkannya maca takbir. Ila ayusalliyal asra min akhiri ayamit tasrik, batasnya sampai pada setelah sholat asar daripada hari terakhir hari tasyrik, berarti hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah, setelah asarnya. Itu batas waktunya. Mulai dari subuh tanggal 9 Arafah sampailah tanggal 13 sore. Di sore hari tanggal 13 Zulhijjah. Wa yukabbiru khalfa hazil asr, dan juga disunnahkan membaca takbir setelah sholat asar di tanggal 13 tadi. Summa yaqta, habis itu berhenti. Jadi baca takbir beberapa kali, setelah itu selesai. Hadza huwal asah allazi alaihi al-amal, dan membaca takbir yang dikatakan tadi pas keterangan di bulan di sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri tadi kan setelah masuknya malam hari raya sampai pada imam takbiratul ihram hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha mulai dari tanggal 9 Arafah di subuhnya hari Arafah sampai pada sore hari tanggal 13 hari tasyrik. Hadza huwal asah, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Allazi alaihi al-amal, yang mana pendapat inilah yang diamalkan. Wa fihi khilafun masyhur fi mazhabina wa li ghairina. Namun dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat yang sudah masyhur di dalam mazhab
wali ghairina, dan juga pada mazhab yang lain. Walakin sahih ma zakarna, akan tetapi pendapat yang paling sahih itu sebagaimana yang telah kami terangkan kata Imam Nawawi. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak demikian, akan tetapi pendapat yang paling sahih itu adalah keterangan yang sudah disebutkan tadi oleh Imam Nawawi. Waqad ja'a, dan sungguh telah datang keterangan fihi, dalam hal ini ahadisun, beberapa hadis. Ruwainaha, yang kami riwayatkan hadisnya fi Sunanil Baihaqi, di dalam kitab Sunan Baihaqi. Waqad awdahtu zalik kullahu min haitsul hadis, dan sungguh telah aku jelaskan kata Imam Nawawi hadis-hadisnya kullahu semuanya min haitsul hadis wa naqala al mazhab fi syarhil muhazzab, bahkan telah dinukil di dalam syarah kitab muhazzab. Wa zakartu jami'al furu'i al muta'alliqati bih, dan sudah aku sebutkan kata Imam Nawawi beberapa cabangnya yang berhubungan dengan hal tersebut. Wa ana usyiruhuna ila maqasidihi mukhtasara, dan di sini Ami kata Imam Nawawi akan memberikan isyarah dari beberapa maksud yang sudah menjadi kesimpulannya, dalam arti ya telah tadi bahwasanya disunahkannya maca takbir itu mulai dari salat itu kalau Idul Fitri mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai pada imam takbiratul ihram hendak salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha tadi mulai dari subuhnya hari Arafah tanggal 9 sampai pada setelah asarnya tanggal 13 Dzulhijjah, atau setelah hari terakhir hari tasyrik. Qala ashabuna, berkatalah sahabat-sahabat kami, lafzut takbir ayyakula, adapun redaksi takbir redaksi lafadznya takbir itu cak mano, ayyakula hendaknya seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hakaza salasan. Dia ulangi, dia baca sebanyak 3 kali, mutawaliyatin secara berurutan, berkesinambungan. Wa yukarriru ala hadza hasabi iradatihi, dan dia boleh mengulang-ulang kalimat takbir tersebut sesuai dengan yang ia kehendaki. Ya, kalau mampu ya terus menerus ya, sampai pada batas waktu akhir. Qala asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wal ashab, dan juga ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, fa in zada, dan jikalau seseorang menambahkan daripada lafaz takbir yang sudah disebutkan tadi, faqala, dengan ia mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kabiron, dengan sebesar-besarnya. Alhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah, katsiran ya, yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan petang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wala na'budu illa iya, dan tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dan kami memurnikan, mengikhlaskan agama untuknya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, hanya dialah Allah. Sadaqa wa'adah, sungguh benar janjinya. Wa nasara abdah, dan dia telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan hanya dialah yang telah menghancurkan musuh-musuhnya. La ilaha illallah wallahu akbar.
kana hasanah. Kalau seandainya dia bertakbir dengan tambahan kalimat tadi, maka dianggap baik, kata Imam Nawawi. Wa qala jama'atun min ashabina, sementara sekelompok daripada ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, la ba'sa, idaklah mengapa ayakula ma'tadahu annas, orang yang bertakbir mengucapkan daripada apa yang sudah terbiasa diucapkan oleh umumnya masyarakat, bahwa yaitu kalimat takbir yang camano, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah ini kalau menurut sekelompok daripada ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yang mana ini biasa sudah dibaca oleh umumnya masyarakat, nah, itu tidak mengapa. Adapun redaksi awalnya itu kan cuman bertakbir be, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun tambahannya tadi Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai pada wa hazamal ahzab wahda la ilaha illallah, Allahu Akbar. Intinya sunnah membaca takbir, mengumandangkan takbir, ya, itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Ya. Faslun, pasal i'lam, ketahuilah anna takbira, bahwa sesungguhnya takbir itu masyru'un, disyariatkan ba'da kulli sholatin, setelah setiap dari sholat. Tusalli fi ayami takbir, yang mana dia sholat di hari-hari memang dianjurkan untuk membaca takbir. Jadi istilah kata setelah sholat, zikir yang paling utama itu adalah takbir. Itu kalau pas memang berkenaan dengan Id. Sawa'un kanat faridatan au nafilah, baik sholat yang dilakukan itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Au sholat janazah, au sholatan janazatan, atau sholat yang dilakukan itu sholat jenazah, tetap disyariatkan untuk membaca takbir. Wasawa'un kanat al-faridatu mu'addatan au maqdiyatan, atau keberadaan solat yang dilakukan itu adalah solat yang ada. Solat yang ada itu berarti solat yang dilakukan di dalam waktu, atau maqdiyah, atau solat tersebut solat yang dilakukan di luar waktu, yaitu solat yang diqadha. Au manzuratan, atau solat yang dilakukan itu adalah solat yang dinazari, ya, tetap dianjurkan membaca takbir setelahnya. Wa fi ba'da hadza, akan tetapi dalam hal ini ada khilaf, ada perbedaan pandangan dari ulama. Laisa hadza maudhi'un bastuhu, akan tetapi kata Imam Nawawi, di sini bukan tempat untuk menjabarkan khilafiyah itu. Perbedaan pendapat itu di sini tidak aku jelaskan, kata Imam Nawawi panjang lebar. Walakinis sahih ma dzakartuhu, akan tetapi kata Imam Nawawi, yang paling sahih itulah yang sudah aku sebutkan tadi, dalam arti bahwasanya takbir itu tetap dianjurkan dan disunahkan setelah sholat, baik sholat fardu maupun sunnah, baik sholat ada maupun qadha, baik sholat jenazah maupun sholat yang dinazari. Dianjurkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Wa alaihi al-fatawa wa bihi al-amal, dan inilah fatwa yang kami amalkan, kata Imam Nawawi. Walau kabbarul imam,
kalaulah seandainya imam bertakbir ala khilafi i'tiqadil ma'mum, akan tetapi bacaan takbirnya ini tadi berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh si makmum. Bi an kana yarol imam at-takbira yauma arafah au yauma tasyrik. Gambarannya semisal si imam berkeyakinan bahwasanya sunnahnya takbir itu di hari Arafah dan juga di hari-hari tasyrik. Wal ma'mumu la yarahu, sementara si makmum tidak berkeyakinan demikian. Imam berpendapat berkeyakinan bahwasanya sunnahnya maju takbir misalkan pas di hari raya Idul Adha itu mulai dari hari Arafah sampai hari tasyrik selesai. Nah, berbeda dengan makmum yang punya keyakinan bahwasanya sunnahnya hanya sampai pada waktu sholat id baik misalnya. Au aksuhu, atau sebaliknya si imam berpendapat bahwasanya batas waktu takbir itu cuma sampai pada sholat Idul Adha baik, tapi si makmum berpendapat oh tidak, sholat bacaan takbir itu sunnahnya mulai dari 9 Arafah sampai pada hari terakhir hari tasyrik. Fahal yutabi'uhu, maka di sini apakah makmum berkewajiban untuk mengikuti pandangan si imam? Kira-kira makmum sikapnya cak mano? Melok imam, apa dia bersikuku untuk sesuai dengan keyakinan dia? Am ya'malu bi'tiqadi nafsihi, atau dia beramal atau berbuat dengan keyakinan dirinya. Fihi wajhani, maka dalam hal ini ada dua pandangan pendapat di ashabina, di antara para sahabat-sahabat kami atau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Al-asah, pendapat yang paling sahih, ya'malu bi'tiqadi nafsihi, si makmum mengamalkan daripada apa yang dia yakini baik. Li'annal qudwata in qatta'at bis salam, karena ngapa putusnya si makmum dalam arti mengikuti si imam itu waktu putusnya itu hanya setelah selesai salam. Jadi kalau seandainya setelah salam si imam masih mengumandangkan takbir, jadi setelah selesai salam Idul Adha si imam masih mengumandangkan takbir, sementara si makmum berkeyakinan bahwasanya dia hanya pada pas takbiratul ihramnya sholat sampai situ baik. Kalau seandainya si makmum nandak milui si imam, dia hanya berkeyakinan bahwasanya cuma sampai takbiratul ihramnya imam baik, tidak sampai setelah selesai sholat atau sampai hari tasyrik, maka si makmum boleh berhenti sampai situ baik tanpa harus mengikuti si imam. Bi khilafi ma iza kabbara fi sholatil Id ziyadatan ala ma yarahu al ma'mum, berbeda bila mana si imam mengumandangkan takbir pada salat Id. Jadi setelah salat Id dia mengumandangkan takbir ala ma yarahu al ma'mum, ziyadatan ala ma yarahu al ma'mum, melebihi daripada apa yang diyakini oleh si makmum. Fa innahu yutabi'uhu min ajalil qudwah, min ajlil qudwah. Kalau macam itu kasusnya, maka si makmum hendaknya mengikuti si imam. Jadi kalau semisal dia mengucapkan takbir, si imam ini tadi mengucapkan takbir lebih dari 1 kali atau lebih dari 3 kali, nah si makmum boleh
mengikutinya. Tapi kalau seandainya si makmum berkeyakinan bahwasanya batas takbir ini cuma sampai sholat Idul Adha, sholat baik, setelah sholat tidak lagi. Nah, bagi si makmum yang berkeyakinan demikian, dia boleh tidak untuk ikut kepada si imam. Tapi kalau seandainya si imam hanya melebihkan saja takbir yang dia baca, nah, maka hendaknya si makmum tetap mengikuti si imam. Faslun was sunnah ayukabbiru fi sholat na'i.